Sidang Jumat yang dirahmati Allah, belajar kita dari kisah seorang anak muda yang ada di kota Dubai. Dia bawa ibunya berobat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ibunya bikin pula. Ibunya tertawa sendiri menghadap tembok. Ibunya berkaca sendiri menghadap tembok. Kemudian ibunya mulai mengamuk. Dipukulnya anaknya, ditempeleknya anaknya. Anaknya sedikit pun tidak pernah memberikan perlawanan. Bahkan yang paling dasar di hadapan dokter digigit sama si ibu ini anaknya. Sampai anaknya meneteskan air mata menahan kesakitan. Apa kata dokter? Siapa perempuan ini? Dengan lantang, anak yang sudah ditempelin tadi, anak yang sudah digigit tadi, anak yang menumpahkan air mata menahan rasa sakit dari gigitan ibunya tadi. Dengan lantang dia katakan, ini ibuku wahai dokter, ini ibuku. Menetes air mata dokter, dia minta izin pergi masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangannya dokter tadi berkata, ya Allah, kau berikan aku ilmu lebih dahsyat daripada anak ini, ya Allah. Bisa mengobati orang, bisa menyembuhkan orang, tapi kau belum berikan aku ilmu sedahsyat ilmu anak muda ini berbakti sama orang tuanya yang sudah gila, ya Allah. Berbakti sama orang tuanya yang sudah lupa ingatan, ya Allah. Berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, yang dari lahir dia tidak pernah merasakan kasih sayangnya. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wazkuru ni'matallahi bil Qur'anil Karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di yaumil Jumat ini sayyidul ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Nabi. Tak ada kalimat yang pantas selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur, Allah berikan kita keberkahan umur, Allah tambahkan kita nikmat sehat, kesempatan sehat kita pergunakan untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Allah tambahkan kita nikmat rezeki, rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah. Wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhirnya husnul khatimah setelah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi dunya wal akhirah dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairi khalqillah wa khataman nabiyyin wa imamul muttaqin wa qaidul muhajjalin. Assalamu alayka ya safwatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku penyebab hilangnya berkah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, ala unabbiukum bil akbari minal kabair wa haqiq dakhalan nar jahannam. Wahai manusia, aku berikan kalian sebuah kabar. Kabar di mana ada 3 dosa. Dosa yang tidak akan bisa diampunkan oleh Allah, dosa yang tidak akan bisa dimaafkan oleh Allah, dosa yang membuat kalian kekal dan abadi di dalam neraka dan tidak akan
pernah menikmati indahnya surga. Allahu Akbar. Ternyata Nabi memberikan bocoran sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa ada 3 dosa yang bila kita lakukan 3 dosa ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang mendapatkan nikmat di surga, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang menyicipi indahnya surga. Bahkan kata Nabi, kita kekal dan abadi di dalam neraka jahanam. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ma'amalus dzunub? Apa dosa yang pertama ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tusyriku billah, orang yang menduakan Allah, orang yang menyekutukan Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menduakan Allah, jangan sampai kita menyekutukan Allah di saat-saat Allah timpakan wabah berupa pandemi dan Covid ini. Sidang Jumat, lihat apa yang terjadi. Berapa banyak masjid sepi, berapa banyak masjid kosong, berapa banyak masjid tak pernah dipenuhi. Apa sebab? Orang takut kenapa? Mati karena Covid. Padahal Covid tidak pernah mematikan. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang Jumat ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah mau menarik Covid ini, bagaimana Allah mau menarik pandemi ini, sementara iman kita diberikan pandemi dan Covid ini bukannya bertambah tapi malah berkurang. Berapa banyak di antara kita yang nekat berani bersama anak keluarganya, anak dan istrinya, pergi ke mall tanpa ada rasa takut, pergi ke Ramayana tanpa ada rasa khawatir, pergi ke pasar tanpa ada rasa sedikit pun gundah gulana. Tapi giliran pergi ke masjid, 17 setan dengan penuh keraguannya dia untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah ini dalam rangkaian apalagi untuk ibadah sholat Jumat. Masya Allah. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah kita takut mati karena Covid dan pandemi. Sesungguhnya kematian itu bukan di tangan Covid dan pandemi. Berapa banyak orang-orang yang kena Covid dan pandemi juga tidak meninggal dunia. Walaupun ada yang meninggal, tapi meninggalnya bukan karena Covid dan pandemi, tapi meninggalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayo bawa diri kita bagaimana untuk bisa menghancurkan wabah pandemi dan Covid ini. Bagaimana Allah bisa memperhatikan kita, bagaimana Allah bisa menurunkan keberkahan sehingga Allah musnahkan pandemi dan Covid ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana caranya? Kuatkan iman kita, takutlah kita hanya kepada Allah dan ramaikan rumah Allah. Bukankah Allah yang menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Wahai penduduk bumi, andaikan kuberikan kalian pandemi dan Covid ini, iman kalian semakin bertambah, iman kalian semakin mantap, iman kalian semakin meningkat, dan kalian takut hanya kepadaku, dan kalian berbakti hanya kepadaku. Kalian tidak pernah berbakti kepada Covid dan pandemi. Demi Allah, aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Sidang Jumat, coba bayangkan betapa dahsyatnya kalam Allah ini agar membimbing dan menyeret kita tidak berbuat musyrik kepada Allah. Sidang Jumat, lihat ternyata apa yang terjadi. Covid belum hilang, pandemi belum hilang, Allah timpakan kita musibah pesawat jatuhnya pesawat Sriwijaya. Belum selesai pesawat Sriwijaya jatuh, Allah hantamkan lagi musibah berupa longsor di Sumedang. Belum selesai musibah longsor di Sumedang, Allah hantamkan banjir di Kalimantan Selatan. Belum selesai banjir di Kalimantan Selatan, Allah timpakan lagi banjir yang begitu dahsyat dan sampai menutupi atap rumah di kota Manado. Belum sampai selesai, Allah timpakan lagi musibah berupa gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Belum selesai sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita digetarkan oleh orang BMG. Apa kata mereka? Bahwa Gunung Krakatau sudah mulai bergeser dari tempatnya. Allahu Akbar. Bagi barat paku yang ketika mulai kendor, apa yang terjadi? Mungkin bingkai foto yang tergantung di paku tersebut akan jatuh dan pecah. Artinya ketika gunung yang menjadi pasaknya bumi, yang menjadi pakunya bumi mulai bergeser, maka wajar akan terjadi banjir dan longsor. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Karena terlalu banyak kita memusyrikan Allah, karena terlalu banyak kita menduakan Allah. Padahal Allah yang berkata, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ingin rasanya kutumpahkan musibah azab kepada penduduk bumi. Kenapa? Ternyata Allah mulai benci dengan kita.
Dan apa yang terjadi? Walakin ya Muhammad, idza nazartu li 'abdi fi buyuti, akan tetapi ketika aku melihat rumahku diramaikan oleh umatku, rumahku diramaikan oleh hambaku, mereka sholat berjamaah tanpa ada rasa takut dan khawatir, mereka melakukan zikir berjamaah, mereka melakukan sholat sunat taubat berjamaah, mereka memohon ampun dengan muhasabah, mereka mengakui salah dan dosanya kepada aku, wahai Muhammad. Apa yang terjadi sidang Jumat? Allah berkata, inilah penyebab aku menunda azabku. Sidang Jumat, salah satu, Allah tidak memberikan tumpahan azabnya di kota Pekanbaru karena masih banyak jamaah di Pekanbaru yang meramaikan rumah Allah, yang berzikir dengan Allah, yang melakukan sholat berjamaah kepada Allah, dan tanpa ada rasa takut dengan wabah dan pandemi ini. Insya Allah minal amin. Maka pertahankanlah wahai sidang Jumat ini kepada Allah. Ajak saudara-saudara kita yang masih ragu berangkat ke masjid karena COVID dan pandemi ini. Jangan takut dan jangan duakan Allah. Pertanyaan lalu sahabat, summa ayyu ya Rasulullah? Lalu apa lagi dosa yang kedua ya Rasulullah yang mampu membuat kami kekal dan abadi di dalam neraka jahanam dan tidak pernah merasakan nikmat yang indahnya surga ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa uquqal walidain, kau durhaka kepada kekasih Allah, kepada malaikat rahmat, yaitu kedua orang tuamu. Malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menjaga, memelihara, melahirkan anak-anaknya adalah orang tua kita. Sidang Jumat, sehebat apapun kita bisa membeli bumi beserta isinya, sehebat apapun kita bersedekah, sehebat apapun kita melakukan kebaikan sama orang lain, tapi kalau orang tua kita durhakai, jangan pernah kita berharap merasakan nikmat terindah di surga. Karena tempat kita bukan di surga, tapi kekal dan abadi di neraka jahanam. Maka sidang Jumat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, ma fil aba wa ma fil abna. Bagaimana engkau mau mendapatkan anak yang soleh sementara engkau tidak pernah menjadi orang tua yang soleh? Maka kata Nabi, ma fil aba wa ma fil abna, anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Maka ada kata pepatah, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Maka sidang Jumat ini nikmat Allah, agar buah tersebut menjadi buah yang matang, menjadi buah yang bermanfaat, menjadi buah yang menyejukkan hati, menjadi buah yang bisa memberikan kesenangan, menjadi buah yang insya Allah menghantarkan kita ke dalam surga. Maka jadikanlah anak kita anak yang terbaik, berbakti kepada orang tua dengan kita mencontohkan berbakti kepada orang tua kita. Sidang Jumat ini nikmat Allah, belajar kita dari kisah seorang anak muda yang ada di kota Dubai. Dia bawa ibunya berobat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ibunya bikin pula, ibunya tertawa sendiri menghadap tembok, ibunya berkata sendiri menghadap tembok. Kemudian ibunya mulai mengamuk, dipukulnya anaknya, ditempelengnya anaknya. Anaknya sedikit pun tidak pernah memberikan perlawanan. Bahkan yang paling dasar di hadapan dokter digigit sama si ibu ini anaknya, sampai anaknya meneteskan air mata menahan kesakitan. Apa kata dokter? Siapa perempuan ini? Dengan lantang, anak yang sudah ditempeleng tadi, anak yang sudah digigit tadi, anak yang menumpahkan air mata menahan rasa sakit dari gigitan ibunya tadi, dengan lantang dia katakan, ini ibuku wahai dokter, ini ibuku. Menetes air mata dokter, dia minta izin pergi masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangannya dokter tadi berkata, ya Allah, kau berikan aku ilmu lebih dahsyat daripada anak ini, ya Allah, bisa mengobati orang, bisa menyembuhkan orang, tapi kau belum berikan aku ilmu sedahsyat ilmu anak muda ini berbakti sama orang tuanya yang sudah gila, ya Allah. Kau berbakti sama orang tuanya yang sudah lupa ingatan, ya Allah. Berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, yang dari lahir dia tidak pernah merasakan kasih sayangnya. Allah Akbar. Bagaimana dengan kita sidang Jumat? Ini anak muda dilahirkan, dia dapatkan ibunya dalam keadaan gila, dia dapatkan ibunya dalam keadaan tidak normal. Tapi apa yang terjadi sidang Jumat? Dia masih mampu melayani ibunya dengan baik. Ibaratnya seperti kita dengan Al-Quran yang sudah rusak. Ibaratnya kita seperti dengan Al-Quran yang sudah robek. Apakah kita berani melempar Al-Quran tersebut ke dalam tong sampah? Apakah kita berani membakar Al-Quran yang sudah robek tadi, yang tidak ada sampulnya? Jawabannya pasti tidak. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran tersebut? Kita ambil Al-Quran tadi, kita tepiskan debu dari kulitnya, dari kertasnya. Kemudian apa yang terjadi? Kita letakkan Al-Quran tadi di tempat yang tinggi.
tua yang sudah kehilangan akalnya, yang sudah tidak sempurna lagi, maka wajib kita menjadikan dia seperti Al-Quran yang sudah rusak, yaitu dengan tetap kita memeliharanya. Belajar kita dengan anak muda yang di Dubai tadi, sudah gila orang tuanya, berkata sendiri dan bertertawa sendiri menghadap tembok, sampai menggigit dengan anak tadi, menahan sakitnya sampai keluar air mata. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap berbakti dengan ibunya. Sampai seorang dokter pun berkata, betapa hebatnya kau berikan aku ilmu ya Allah, bisa menyembuhkan orang dari sakitnya, bisa memberikan obat ketika orang sakit. Tapi aku belum punya ilmu seperti anak muda ini yang mampu ya Allah berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah gila ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Maka sidang Jumat ini Allah, jangan pernah dukai hati orang tua kita, jangan pernah sakiti hati orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya surga, berbaktilah kita kepada orang tua. Pulang dari tempat ini sidang Jumat, cucilah kaki orang tua kita, basuhkan airnya ke muka kita, peluklah tubuh orang tua kita, tatap pandang begitu dalam matanya, wajahnya, lihatlah terus keningnya, lihatlah tangannya sudah yang mulai keriput, lihatlah pipinya yang sudah mulai jatuh, lihatlah bibirnya yang sudah mulai susah untuk bergumam. Katakan kepadanya, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai orang tuaku, aku akan selalu berbakti kepadamu. Maka sidang Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat apa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia mampu menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Walaupun dia pernah tersungkur, berdarah keningnya, dia pertahankan ibunya sampai ibunya yang lumpuh tidak punya kaki berkata, "Hai Uwais, hentikan perjalanan ini." Apa kata Uwais? Bu, walaupun tumpah darah dari keningku, walaupun tumpah darah dari telapak kakiku karena alas kakiku sudah putus, belum bisa membayar satu tetes darah yang lahir dari rahimmu wahai ibu. Betapa dahsyatnya sidang Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang tua kita susah, saat mereka tak ada, sampai mereka berdosa, "Ma, tolong kirimkan uang kuliahku, Ma, tolong kirimkan uang SPP sekolahku, Ma." Ibu kita tidak pernah berkata Anda ada duit. Apa yang terjadi? Dia jawab ada. Walaupun sidang Jumat yang dinamati oleh Allah, dia harus berhutang di warung sebelah. Walaupun dia harus meminjam, walaupun dia harus dihina karena sering pinjam dan tak bisa bayar. Yang penting anaknya bisa sekolah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana dengan kita sidang Jumat? Maka engkau akan kekal dan abadi di dalam neraka ketika kau menyakiti hati yang sudah bertungkus-tungkus untuk mengandungmu 9 bulan lamanya, bersimbah darah, berderai air mata, bercucuran keringat, wahnan ala wahnin taruhannya. Bahkan sampai apa yang terjadi, tangan-tangannya kotor untuk membersihkan kotoranmu. Bahkan sampai ketika kita membentak dia masuk ke dalam kamarnya, kemudian dia angkat telapak tangannya, demi Allah dia menempatkan air mata sambil berkata, "Ya Allah, bahagiakanlah anakku ya Allah, dunia dan akhirat." Allahu Akbar. Maka bertanya sahabat, "Summa ayyu ya Rasulullah?" Lalu dosa apa lagi yang membuat kami kekal dan abadi di dalam neraka ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, "Batus wasyahadatus sur wasyahadatus zur," kesaksian palsu, berdusta, melakukan kebohongan. Sidang Jumat, berapa banyak kita salah, kita tak pernah mau mengakui salah kita. Ketika kita salah, kita berusaha mencari pembenaran untuk kesalahan kita. Berat kita untuk berkata benar, berat kita untuk berkata jujur. Padahal Nabi nyuruh kita, "Qul al-haqqu law kana murra." Katakanlah kebenaran itu wahai umatku, walaupun pahit. Berapa banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat, tapi dia sembunyikan. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kesalahan,
Dia tidak mau berani mengakui kesalahannya. Ada Pak RT minta tolong, Pak Ustaz, tolong bantu saya selesaikan dua masalah tetangga kita ini. Mereka saling ribut. Emang kenapa Pak RT yang satu berkata dia yang mulai duluan Pak RT? Ketika ditanya, betul kau mulai duluan? Betul Pak RT, saya yang mulai duluan. Tapi dia yang cari gara-gara Pak RT. Betul saya cari gara-gara Pak RT, tapi dia yang cari pasal duluan Pak RT. Akhirnya tidak pernah bisa disatukan. Kenapa? Dua-duanya saling cari pembenaran. Dan inilah yang terjadi saat ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Berapa banyak orang-orang, bahkan dia tokoh, bahkan dia elit politik. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dia tidak mampu mengungkapkan kebenarannya. Dia tidak mampu berkata jujur. Bahkan ada kata pepatah. Apa kata pepatah tersebut? Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-fitnatu akbari al-qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi ada yang lebih kejam, sudah dibunuh bahkan difitnah. Masya Allah. Inilah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka jangan pernah lagi kita berkata bohong. Jangan pernah lagi kita berkata dusta. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit, walaupun kita diintimidasi, walaupun kita harus berada di balik jeruji penjara, walaupun kita harus dihukum seperti yang dilakukan oleh penguasa kita kepada Buya Hamka, kepada seluruh ulama-ulama kita yang pernah dipenjarakan karena mengatakan kebenaran. Begitu dahsyatnya sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sidang Jumat, mari sama-sama jangan pernah melakukan kesaksian palsu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau ingin menjadi orang yang bertambah imannya dan istiqomah dengan imannya, apa kata Allah? Takutlah engkau kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau berkata yang baik dan jujur. Mudah-mudahan sidang Jumat ini dirahmati Allah dengan 3 dosa yang saya sampaikan ini menjadi tabayun buat kita, menjadi muhasabah buat kita, dan kita bertaubat kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Bukankah Allah yang menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan? Hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari berbuat musyrik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita tidak mendurhakai kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk tidak berkata dusta dan bohong, dan serta mampu melakukan perkataan yang jujur dan baik. Fattabi'u ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ma qadamna, ya Allah ampunkan dosa yang pernah kami perbuat, wa ma akharna, dosa yang pernah kami lakukan, wa ma asrarna, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lanna, dosa yang kami lakukan terang-terangan, wa ma asrafna, dosa yang kami lakukan berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang engkau lebih mengetahuinya dibandingkan kami, ya Allah. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa, hapuskan dosa kami, ya Allah. Wa antal muakhir, engkau yang maha mengampunkan dosa, ampunkan dosa kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ampunkan dosa seorang wanita yang telah mengandung kami 9 bulan namanya. Ampunkan dosa seorang wanita yang bersimbah darah, berderai air matanya, berkucuran keringatnya, wahnan anak wahnin taruhannya melahirkan kami ke muka bumi ini ya Allah. Ampunkan dosa seorang wanita yang kotor tangannya karena membersihkan kotoran kami ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami bentak dirinya, namun dia bersembunyi di dalam kamarnya sambil menengadahkan telapak tangannya menumpahkan air matanya, mendoakan kami ya Allah agar menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Wanita itu ibu kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menjaga dan merawatnya. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami membahagiakannya. Ampunkan dan maafkan kami duhai Rabbi yang sampai detik ini membiarkan ibu kami tinggal sendirian di kampung halamannya. Ampunkan dan maafkan kami duhai Rabbi yang sampai detik ini membiarkan ibu kami tinggal sendirian di dalam rumah gadangnya. Ampunkan dan maafkan kami duhai Rabbi yang sampai detik ini tak pernah bertanya bagaimana tentang kabarnya. Ampunkan dan maafkan kami duhai Rabbi seampun-ampunnya ya Rabbal Alamin. Ampunkan dan maafkan duhai Rabbi kesalahan dosa seorang laki-laki yang pergi pagi pulang petang, yang tak pernah kenal hujan dan panas, yang tak pernah kenal lelah dan letih, yang mendoakan kami dari kejauhan, yang bertungkus-tungkus mengais rezeki untuk makan dan pendidikan kami ya Rabbal Alamin. Laki-laki itu ayah kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, tambahkan nikmat umur sehat dan berkahnya. Andaikan kedua-duanya telah Engkau panggil, berikan rumah di dalam surgamu, berikan mereka pakaian yang terbaik di dalam surgamu, berikan mereka makanan yang terbaik di dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Andaikan kedua-duanya merindukan kami sebagaimana kami merindukan mereka, kami rindu bayangan wajahnya, kami rindu pelukan tubuh hangatnya, kami rindu serindu-rindunya ingin tidur di pangkuan pahanya ya Rabbal Alamin. Kami rindu belai tangannya di rambut kami ya Rabbal Alamin. Kami rindu ingin sujud di kaki mereka untuk meminta maaf atas silap dan kilap kami padanya ya Rabbal Alamin. Namun apa daya ya Rabbi, ayah dan ibu kami telah menyadari pengasingan-Mu. Sampaikan doa kami di yaumil Jumat ini agar mendatangkan keberkahan di kuburan almarhum ayah dan ibu kami dan mengangkat derajatnya serta membuat hatinya ridho terhadap kami ya Rabbal Alamin. Allahumma akim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan salat, panggil kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu, panggil kami setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya ya Allah, anak yang tidak menzalimi kami di saat kami tua renta dan tak berdaya ya Allah, anak yang menjadi sahabat sakaratul maut kami, yang membisikkan di telinga kami kalimat la ilaha
ilaha illallah. Anak yang bisa memandikan jasad kami, anak yang bisa menggunakan kain kafan kami, anak yang bisa menjadi imam solat jenazah kami, anak yang mampu mengangkat tandu kematian kami dan mengantarkan kami ke liang kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang tidak memperebutkan harta waris, harta benda, harta pusaka kami ya Allah. Anak yang mampu menghantarkan kami ke dalam surgamu, bukan anak yang mencampakkan kami ke dalam jurang api neraka jahannam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur. Lindungi kami dari siksa kubur ya Allah. Wa qina azabannar, lindungi kami dari panasnya api neraka jahannam ya Allah. Wa qina azabannar, lindungi kami ya Allah dari siksa azab api neraka-Mu ya rabbal alamin. Wa qina azabal masar, lindungi kami dari kesulitan pada masa yang matahari hanya sekengkal di atas kepala kami Allah. Wa qina azabal qiyamah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ya Rabbul adil wa itar wa itar wa ya ma'al basai wa